Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nih, nama aku Minda. Hobi aku tuh main di alam. Aku suka banget sama alam yang indah. Indonesia penuh dengan alam yang indah dan sumber daya alamnya melimpah. Seperti surga kecil yang jatuh ke bumi. BTW, aku udah pernah jalan-jalan ke pulau. Bentar, kok pembahasannya jadi gini ya? Oke, yang ini beneran deh. Diulang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Faminda Maulani dari IAIN Palangkaraya, Program Studi Ekonomi Syariah. Jadi, video ini aku buat untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua. So, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian supaya bisa mengambil manfaatnya. Oke, di video kali ini kita bakal menelaah perekonomian Indonesia di masa depan. Hayo, mau jadi peramal ya? Enggak kok, bukan gitu. Jadi, kita di sini akan menganalisis berdasarkan data dan fakta. Pemerintah sudah membuat banyak kebijakan terkait ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah ekonomi secara keseluruhan yang melakukan perubahan yang mempengaruhi masyarakat banyak, perusahaan, dan pasar. Apa jadinya Indonesia di masa yang akan datang dengan beberapa kebijakan seperti ini? Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dengan merilis kartu prakerja di saat jumlah orang miskin justru bertambah. Lalu ada kebijakan redenominasi rupiah yang mana redenominasi akan lebih baik dilaksanakan dalam kondisi perekonomian yang baik dan stabil, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah. Lalu ada revisi postur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020, yakni pendapatan negara diproyeksi menurun sedangkan belanja negara bertambah. Lalu ada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Perpres ini diharapkan bisa mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Padahal Indonesia sesungguhnya termasuk negara dengan angka pengangguran yang tinggi, diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, sampai di sini gimana? Apa sudah terlihat masa depan perekonomian Indonesia? Lalu, bagaimana dengan keadaan perekonomian kita sekarang di saat pandemi melanda? Kapitalisme? Apa itu? Oke, sebelum lebih jauh membahas kapitalisme, kita harus tahu dulu apa itu ideologi, dan ideologi apa saja yang ada di dunia ini. Ideologi adalah suatu ide dasar pemikiran yang melahirkan peraturan, sedangkan peraturan yang lahir dari ide dasar pemikiran ini tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, serta memelihara ide ini untuk diemban. Ideologi di dunia ini ada 3, yaitu kapitalisme, sosialisme komunisme, dan Islam. Kapitalisme dan komunisme merupakan suatu ideologi karena mereka berupa ide dasar pemikiran yang di atasnya dilahirkan pemikiran-pemikiran yang mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan mereka. Begitu pula halnya dengan Islam. Islam ialah suatu ideologi karena merupakan ide dasar pemikiran yang darinya terpancar sistem, yaitu hukum-hukum syara yang dapat memecahkan problematika kehidupan alam dan manusia. Sebelum ke kapitalisme, kita harus perjelas dulu apa yang disebut dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi didefinisikan sebagai cara aturan main untuk mengatur aktivitas perekonomian. Teori ekonomi ini muncul karena awalnya ada ketidakseimbangan antara sumber daya dan kebutuhan manusia, sehingga dibuat aturan main tentang kepemilikan sumber daya, faktor produksi, dan bagaimana mengelolanya. Kontradiksi dari kapitalisme, yaitu kapitalisme di satu sisi menaikkan kemakmuran, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Betul itu. Kapitalisme hanya menguntungkan negara barat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Itu sebabnya kita harus menolak kapitalisme. Hidup sosialisme! Hidup sosialisme! Masih mending kapitalisme daripada sosialisme.
Paham sosialisme mah udah nggak laku lagi. Negara sosialis satu persatu bubar. Bubarnya dalam keadaan kere lagi. Dasar kamu komunis. Dasar kamu kapitalis kurang ajar. Kamu itu yang komunis tengil. Sudah, jangan bertengkar seperti itu. Bertengkar itu teh dosa. Betul tidak? Diam kamu, dasar teroris. Astagfirullahaladzim. Wah, kalem Pak, kalem. Sistem ekonomi kapitalisme pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith. Adam Smith memperkenalkan kebebasan ekonomi yang dimiliki oleh individu yang harus diberikan seluas-luasnya. Ia juga menganjurkan perdagangan yang dibuat bebas yang hanya boleh diatur oleh mekanisme pasar, bukan yang lain. Resep kapitalisme terbukti berhasil. Kebebasan individu memicu kompetisi dan kompetisi akan memicu inovasi. Petani bukan hanya boleh memiliki lahan, tapi juga bebas untuk mengganti buruh manusia dengan mesin. Alat serta mekanisasi pertanian yang tercanggih boleh dipakai waktu itu untuk membangun industri. Inggris kemudian mengalami yang namanya revolusi industri, di mana pertumbuhan ekonomi melesat, kemakmuran dan kesejahteraan semakin meningkat. Tidak ada lagi yang namanya rakyat yang mati kelaparan. Adanya mati kegendutan, kolesterol, jantung, stroke, mikirin duit melulu sih. Dasar kapitalis serakah, bisanya cuma meresin buruh melulu. Ternyata, revolusi industri yang terjadi di Inggris ini menimbulkan kegelisahan seorang filsuf lain bernama Karl Marx. Menurut Karl Marx, industrialisasi dalam kapitalisme hanya akan memperbesar kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Di satu sisi, ada kaum buruh dan pekerja yang dieksploitasi oleh para pemodal dan juga petani miskin yang tersingkirkan oleh mesin dan tak punya lahan. Karl Marx berpendapat, karena manusia itu makhluk sosial, maka aktivitas ekonomi tidak boleh dikuasai oleh individu, tapi harus dikelola bersama-sama yang diatur oleh negara. Ia memperkenalkan sistem sosialisme, komunisme sebagai sistem ekonomi terpusat di mana pemerintah memegang peranan penting yang mengatur kegiatan ekonomi. Tapi, menurut paham sosialisme komunisme, agama dianggap sebagai ancaman. Karl Marx sendiri pernah mengatakan bahwa agama adalah candu yang merusak manusia. Agak berlebihan ya? Oleh karena itu, para ulama Indonesia sangat menentang keberadaan komunisme di Indonesia karena sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan. Dalam perjalanannya, sosialisme dan komunisme berkembang ke arah timur. Banyak negara Eropa Timur seperti Ceko, Slovakia, bahkan sampai Rusia, Cina, Vietnam tertarik dengan ide sosialisme ini. Sementara itu, sistem ekonomi kapitalis dari Inggris kemudian bergerak ke arah barat, Spanyol, Amerika, sampai ke Jepang dan Korea. Jadi, kalau memang kita memperhatikan kapitalisme dan sosialisme seperti membentuk dua kutub yang sangat ekstrim, mungkinkah ekonomi Islam berada di tengah-tengahnya? Mari kita bedah satu persatu. Misal yang terkait harta kepemilikan. Dalam kapitalisme, setiap individu berhak memiliki harta. Siapapun boleh melakukan aktivitas ekonomi sebebas-bebasnya. Dalam sosialisme, harta hanya bisa dimiliki oleh negara. Aktivitas ekonomi hanya boleh dilakukan oleh negara. Dan dalam ekonomi Islam, jelas harta tidak dimiliki oleh individu ataupun negara karena semua yang di langit dan di bumi hanya milik Allah. Namun, ada konsep kepemilikan di dalam Islam, terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan individu seperti rumah, mobil, uang. Lalu ada kepemilikan umum, yaitu apa-apa yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti air, padang rumput, api, fasilitas umum, jalan, jembatan, bahan tambang, dan sebagainya. Yang ketiga, kepemilikan negara seperti harta fai, kharaj, jizyah, dan sebagainya. Fakta menunjukkan serangkaian krisis ekonomi yang terjadi selalu datang dan berulang lebih disebabkan karena spekulan mata uang maupun permainan bunga dan transaksi keuangan.
Itulah sebabnya dalam Islam praktek bunga riba itu dilarang keras. Nah, dalam Islam, praktek bunga riba ini diganti dengan praktek bagi hasil yang lebih menawarkan posisi yang sejajar sebagai mitra bisnis antara pemilik modal dan peminjam. Indah ya. Tujuan yang ingin dicapai pun berbeda. Dalam kapitalisme, yaitu kemakmuran diri sendiri. Dalam sosialisme, ialah kesetaraan penghasilan, dan dalam ekonomi Islam yang menjadi tujuan utama adalah mencari keberkahan dunia akhirat. Lalu, dalam kapitalis yang menjadi nabinya adalah Adam Smith dan kitabnya The Wealth of Nations. Dalam sosialisme, yang menjadi nabinya tentu saja Karl Marx dengan kitabnya Das Kapital. Dan dalam Islam, jelaskan ya, yang menjadi nabinya adalah Nabi Muhammad SAW dan kitab sucinya tentu saja Al-Quran. Jadi, bagaimana perekonomian Indonesia di masa depan? Tergantung ideologi apa yang akan dipakai oleh Indonesia ke depannya.